Penciptaan desain busana androgini sebagai inovasi industri batik masaran Sragen. Sragen, kota yang berada di Jawa Tengah ini memiliki banyak keunikan, seperti wisata alam, museum, dan kampung batik. Kampung Batik Masaran adalah daya tarik tersendiri kota Sragen dalam melestarikan budaya batik. Di dalamnya terdapat banyak pengrajin batik yang kompeten. Salah satunya adalah Batik Aluna. Perusahaan Batik Aluna memiliki pabrik sendiri dalam memproduksi karyanya. Dilihat dari sudut pandang proses, jenis yang diproduksi oleh Batik Aluna meliputi printing dan semi tulis dengan motif dasarnya berupa geometris dan non-geometris. Mayoritas karya yang ada memiliki motif klasik dan motif kontemporer yang bersumber dari motif lawasan. Koleksi Batik Aluna masih terbatas dalam bentuk-bentuk kemeja. Sementara pada kenyataannya, banyak kalangan anak muda yang menganggap bahwa batik memiliki image kuno karena potongan desainnya yang terlalu formal dan monoton. Perlu adanya desain busana baru yang membuat minat kalangan muda meningkat. Salah satunya dengan membuat desain androgini. Desain busana androgini merupakan busana yang menyatukan sifat feminis dan maskulin. Jenis busana seperti ini dapat dipakai oleh semua gender dan semua kegiatan, baik formal maupun santai. Dengan membuat desain busana androgini, diharapkan konsumen menjadi tertarik dan meningkatkan penjualan di Batik Aluna. Simak tutorial membuat desain busana androgini. Dalam membuat busana androgini, terdapat 3 tahapan proses, yaitu tahap eksplorasi, tahap perancangan atau desain, dan tahap perwujudan. Tahap eksplorasi. Dalam membuat sebuah karya, kita harus mendiskusikan dan meramu ide terlebih dahulu. Dalam mencari sumber ide, terdapat banyak referensi cara, seperti membaca buku, melakukan wawancara, ataupun berselancar di internet. Informasi yang didapatkan antara lain, yaitu busana androgini dan motif-motif di Batik Aluna. Fashion memiliki berbagai gaya hingga dapat memenuhi selera banyak masyarakat. Salah satu busana yang dapat memadukan dua pandangan feminim dan maskulin adalah busana androgini. Busana ini dapat dipakai semua gender sehingga tidak terbatas hanya pada laki-laki maupun perempuan. Batik Aluna memiliki beragam motif. Jika dilihat dari segi proses, dipilihlah jenis printing dan kombinasi. Pemilihan jenis ini didasari oleh target pasar, yaitu anak muda yang menyukai warna-warna cerah dan harga lebih terjangkau. Berdasarkan dari penggolongan motif, Batik Aluna memiliki berbagai motif seperti geometris dan non-geometris. Warna-warna yang tersedia pun beraneka ragam, mulai dari warna slogan lawasan hingga warna-warna cerah. Dan motifnya lebih condong ke kontemporer dengan sumber ide bentuk-bentuk batik klasik. Tahap perancangan atau tahap desain. Poin-poin yang sudah dicari kemudian dilanjutkan pada tahap desain. Dalam tahap ini dibuat berbagai desain alternatif androgini. Dalam prosesnya, dipertimbangkan motif-motif yang ada pada Batik Aluna dengan kain polos agar sesuai. Motif-motif ini dikomposisikan sedemikian rupa dengan desain alternatif yang telah dibuat. Proses desain kemudian dilanjutkan dengan memilih desain terbaik di antara sekian desain alternatif.
Desain ini disebut dengan desain terpilih. Desain inilah yang nantinya akan diwujudkan menjadi busana androgini. Tahap perwujudan. Sebelum mewujudkan karya, diperlukan alat dan bahan seperti kertas pola, pensil, penggaris, pensil penanda, jarum, penggaris, dan kain. Dalam mewujudkan sebuah busana, perlu beberapa tahapan, di antaranya gambar ini memuat banyak keterangan seperti perspektif, warna, jenis kain, motif, dan detail lainnya. Gambar ilustrasi ini menjadi acuan untuk seluruh kegiatan perwujudan. Dalam membuat pecah pola, perlu diperhatikan bagaimana menentukan motif tertentu agar dapat serasi ketika menjadi busana utuh. Dalam membuat pecah pola, digunakan kertas pola untuk membuat satu persatu bagian. Pemberian kode dengan spidol juga diperlukan agar tidak tertukar. Kertas pola yang sudah menyatu, kemudian dipasang ke kain dengan jarum sebagai penahan. Berikan tanda pada kain kurang lebih 3 cm dari garis tepi kertas pola. Ini dilakukan guna memberikan ruang jahit. Selanjutnya, kain dipotong sesuai tanda yang sudah ada sehingga menjadi beberapa bagian pola. Proses terakhir yaitu proses menjahit. Proses ini menyatukan kain yang telah dipotong mengikuti pola menjadi busana dengan satu kesatuan. Desain androgini pertama memiliki bentuk seperti kimono. Dengan memadukan warna gelap dan sedikit terang di bagian depan, membuat desain ini tampak netral untuk dipakai baik perempuan maupun laki-laki. Unsur motif pun tampak terlihat pada bagian depan dan lengan. Komposisi simetris membuat busana ini dapat digunakan baik formal maupun santai. Berikutnya, desain androgini dengan style anak muda berupa tudung. Style ini terlihat santai namun tetap memberikan aksen tradisional yang tidak norak. Desain androgini ini sangat cocok di kalangan anak muda dengan warna-warna kalem dan komposisi simetrisnya. Demikian tutorial penciptaan busana androgini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.